Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, meet with Mr. Basori in enterprise class. Today, we are going to study about classification of business activity. Okay, classification of business activity, there are two. The first is industry and the second is commerce. Industry is divided to be three: primary, secondary, and tertiary. And commerce is divided to be two: trade and aids to trade. Akan Mister jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi klasifikasi ataupun pembagian pengelompokan bisnis, kegiatan bisnis itu ada dua, yaitu yang pertama adalah industri, yang kedua adalah commerce. Untuk industri sendiri, untuk tahapannya atau pembagiannya dibagi menjadi tiga, yaitu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Untuk commerce itu dibagi menjadi dua, yaitu trade dan aids to trade. Apa itu trade and aids to trade? Apa itu primary? Apa itu secondary? Apa itu tertiary? Oke, kita pelajari untuk slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari pengertian industri dulu. What is industry? Industry is that branch of business which is concerned with the production of goods and services. Jadi, industri adalah cabang bisnis yang fokus mengurusi produksi barang dan jasa. Oke, pembagian dari industri itu sendiri ada tiga. In English, primary industry, secondary industry, and tertiary industry. What is primary industry? Primary industry, this is also known as extractive industries. Jadi untuk primary industry atau industri primer ini disebut juga industri ekstraktif. Nah, it includes activity connected with the production of wealth directly from natural resources such as water and land. Jadi ini termasuk dari semua aktivitas yang ada hubungannya dengan produksi dari kekayaan alam langsung, ya, seperti air dan seperti tanah, bumi dan sebagainya. Primary industry includes activities like extraction and processing of natural resources. Jadi industri primer ini juga termasuk kegiatan seperti mengekstraksi dan memproses sumber daya alam, ya, natural resources. Oke, untuk selanjutnya adalah secondary industry. The next is secondary industry. What is secondary industry? This industry is concerned with converting raw material into finishing product. Jadi untuk industri sekunder ini concernnya itu untuk mengubah jadi bahan baku menjadi bahan yang sudah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan yang jadi. How about tertiary industry? These industries are concerned with providing those services which facilitate a flow of goods and services. This industry helps in the activities of the primary and the secondary industry. Bagaimana dengan industri tersier? Jadi pada industri tersier ini fokusnya adalah menyediakan semua layanan yang mana memfasilitasi mengalirnya arus dari barang dan jasa. Industri ini membantu semua aktivitas dari industri sekunder ataupun industri primer itu sendiri. Oke, selanjutnya, how can industrial activity be classified? Ini mengulang yang tadi, ya. Bagaimana kegiatan industri itu bisa diklasifikasikan? Ya, mengulang yang tadi, there are many different types of industry. We can classify industry into three main categories. Jadi kita bisa membagi
kegiatan atau aktivitas industri itu menjadi tiga. Yang pertama primary, secondary, and tertiary. Yang pertama adalah primer, ya, industri primer. These industries extract raw materials directly from the earth or sea. Untuk lebih mudahnya memahami bahwa industri ini mengekstraksi atau mengambil bahan baku langsung dari bumi ataupun laut. The secondary, these industries process and manufacture products from raw materials. Untuk secondary industri atau industri sekunder itu memproses dan memproduksi barang-barang atau bahan baku, ya, bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian and the next of tertiary industry. Untuk tertiary industry atau industri tersier itu mengolah atau memberikan layanan jasa. These industries provide a service. Oke, next. Kita kasih contoh. We give example chain of production of bread. Ya, kita kasih contohnya adalah rantai produksi dari roti. Ya, roti itu kan berasal dari bahan apa? Bahan dasarnya yang dari alam adalah gandum, ya, betul sekali, dari gandum. From that and then next process it to be flour, process it to be bread, and then sold in shop, ya. Dari rangkaian atau urutan rantai produksi ini, yang pertama adalah wheat. Wheat itu gandum, ya. Wheat itu masuk pada kategori sektor primer atau primary sector. Kemudian next diolah menjadi tepung, ya. Process it to be flour, ya. Dari tepung kemudian diubah process it to be bread, menjadi roti. Nah, pada fase ini disebut sebagai sektor sekunder, ya. Kemudian baru when the bread is sold in shop is called tertiary sector. Jadi setelah dijual langsung bisa dibeli oleh konsumen, itu fase itu dinamakan sebagai tertiary sector atau sektor tersier. Nah, sekarang kita melanjutkan pada commerce. So we continue to commerce. What is commerce? We can refer to commerce as all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Jadi commerce itu ada semua aktivitas, ya, yang membantu secara langsung ataupun tidak langsung pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Nah, commerce divided to be two, trade and S2 trade. Trade is an integral part of commerce, includes buying and selling of goods and services. Jadi trade ini adalah bagian dari terintegrasi dari commerce, ya. Ini termasuk jual beli, ya, termasuk jual beli barang dan jasa. Trade can be classified into two types. Jadi perdagangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, the first is internal trade and the second is external trade. Internal trade, it refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. It is also known as home trade or domestic trade. The internal trade can be two types, wholesale trade and retail trade. Jadi untuk internal trade ini adalah jual beli tapi masih di lingkungan satu negara, gitu, ya, atau dikenal juga dengan perdagangan domestik, ya. Untuk pembagiannya ada grosir, jual beli grosir, dan jual beli retail, ya, wholesale trade and retail trade. Kemudian the next atau pembagiannya dari trade tadi adalah external trade. Apa itu external trade? External trade when the buying and selling of goods and services is beyond the geographical limits of the country, it is called external trade. Jadi jual beli tapi untuk lingkupnya antar negara, ya, sudah antar negara, lebih luas lagi.
It is also known as trade between two or more countries. Jadi bisa antara dua negara atau tiga negara. In the external trade, the market is very wide. Jadi untuk external trade ini pemasarannya sangat luas karena mendunia ya. Ya, external trade is of the following types. Jadi pembagiannya adalah sebagai berikut: export trade and import trade. Jadi ada perdagangan ekspor dan ada perdagangan impor. So next we going to H2 trade. Untuk selanjutnya adalah H2 trade. Apa itu H2 trade? What is H2 trade? Ya. The activities which help in the smooth flow of trade are known as H2 trade. Jadi semua kegiatan atau aktivitas yang membantu lancarnya arus perdagangan itu disebut sebagai H2 trade, alat bantu perdagangan. These activities make buying and selling of goods easier. Jadi kegiatan ini mampu membuat proses jual beli itu menjadi lebih mudah ya. This help in removing various hindrances of trade which is arises in production and distribution of goods. Jadi dengan adanya H2 trade ini sangat membantu menghilangkan segala hal rintangan ya, berbagai macam rintangan dalam produksi, distribusi dan produksi dari sebuah barang atau barang-barang. The common is to trade are, jadi umumnya H2 trade ini adalah transport and communication, yaitu transport dan komunikasi, and then banking and finance, kemudian perbankan dan finance yang berkaitan dengan keuangan, and then insurance atau asuransi, warehousing ataupun pergudangan, the next is advertising, pengiklanan ya. Nah, semua itu adalah bagian dari H2 trade atau segala sesuatu yang bisa membantu lancarnya proses distribusi barang dan jasa atau proses istilahnya jual beli ya. Jadi untuk memudahkan itu disebut sebagai H2 trade. I think that's all my explanation. See you next meeting, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.